Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lindawati akan menjelaskan mengenai normalisasi. Definisi dari normalisasi adalah cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Yang kedua, proses mengelompokkan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Yang ketiga, caranya dengan melakukan dekomposisi atau pemecahan tabel tanpa mengubah fungsi maknanya. Nah, tujuan dari normalisasi ialah mendesain database relasional dengan tabel-tabel yang A. Berisi data yang diperlukan, B. Memiliki sedikit kemungkinan redundansi, C. Mengefisienkan update, dan D. Menghindari kemungkinan kehilangan data secara tidak sengaja atau tidak diketahui. Nah, di sini ada tabel yang tidak normal. Ciri-ciri tabel yang tidak normal ialah ada 3 ciri. Yang pertama, insertion anomaly, yang kedua deletion anomaly, yang ketiga update anomaly. Nah, tabel di sini berisi name, nama, kode matkul, mata kuliah, SKS, dan nilai. Nah, contoh dari insertion anomaly ialah seperti ketika mahasiswa mengambil mata kuliah baru, maka kita harus menulis data lengkapnya. Contohnya di baris pertama. Di baris pertama ada Ari. Mengambil mata kuliah agama. Dan di baris kedua, NIM 1, Ari mengambil mata kuliah bahasa. Ditulis kembali dengan begitu seterusnya jika ada nama yang sama seperti itu. Nah, ketika seorang mahasiswa mengambil seumpama 40 matkul, berarti harus ditulis 40 juga. Nah, di sini yang kedua ada deletion anomaly. Contohnya seumpama ada nama Bidu. Nah, Bidu itu salah seperti itu. Jadi harus dihapus semua yang bertentangan tabel-tabel yang tentang Bidu tersebut. Nah, selanjutnya contoh dari update anomali ialah seumpama nama Ari bukan hanya Ari tetapi harusnya Ari Lasso. Maka di situ harus ada pengupdatean. Jika tidak, orang akan bingung. Yang satu Ari, yang satu Ari Lasso. Kenapa bisa begitu? Gitu, bingung. Nah, jika begitu, akibat dari tabel tidak normal ialah data tersebut tidak konsisten, maksudnya berubah-ubah. Tidak satu data seperti itu. Selanjutnya, syarat tabel normal. Syarat tabel normal ialah jika ada dekomposisi atau penguraian atau pemecahan tabel, maka dekomposisinya dijamin aman. Lossless joint decomposition. Yang selanjutnya, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data, dependency preservation. Yang selanjutnya, tidak melanggar Boyce Code Normal Form atau BCNF, atau setidaknya tidak melanggar bentuk normalisasi ketiga. Yang di sini ada lossless joint decomposition versus lossy joint decomposition. Apa sih arti dari mereka tersebut? Di sini ada lossy joint decomposition, yang artinya hasil dekomposisi tidak sama dengan data awalnya. Di sini ada sebuah tabel A, B, C. Nah,
Di sini kita bisa bisa dipecahkan menjadi beberapa teknik atau cara. Dimulai dari A dan B dan A dan C penghubungnya ada A. Kemudian A, C, dan B, C penghubungnya adalah C. Seperti itu. Tetapi di sini kita mengambil A, B, dan B, C. Yang berarti penghubungnya itu adalah B. Seperti itu. Nah, pemecahan tabel tersebut menjadi 2 tabel. AB. Persyaratan dari AB ialah apabila ada data yang sama persis, maka baris yang digunakan hanya satu, yang lain dihapus. Nah, seperti tabel yang AB. Di sini kan di baris ke-5 itu juga ada A4, B2. Kan sama seperti yang di atas. Jadi dihapus seperti itu. Dan kebetulan tabel yang di BC itu semuanya beda-beda. Jadi tidak ada yang dihapus seperti itu. Nah, lalu kita uraikan satu persatu. Nah, bisa dilihat dari di sini di gambar yang ini yang ada panah-panahnya itu mereka tidak cocok. Karena apa? Karena bukan bertentangan. Mereka tidak memiliki pasangannya masing-masing. Nah, hasilnya seperti yang di sini, yang tabel ABC yang digabung. Tabel ABC berarti tidak boleh dipecahkan. Karena apa? Karena tidak menghasilkan data yang sama seperti itu. Nah, seperti tabel ini, pemecahannya juga sama, hanya ini lebih banyak lagi. Nah, seperti yang tertulis, kemungkinan pemecahan adalah NIM nama dan nama, kode matkul SKS nilai, NIM nama dan NIM, kode matkul SKS nilai, dan NIM nama, kode, dan kode matkul SKS nilai. NIM nama, matkul, dan matkul, kode SKS nilai. Nah, kemungkinan pertama di sini NIM nama dan nama kode matkul SKS. Nah, seperti yang di sini tadi memakai loosely join ya. Jadi hasilnya seperti ini. Tidak bisa atau tidak boleh dipecahkan. Selanjutnya akan membahas join decomposition. Data awal di sini ada NIM nama, kode matkul SKS nilai. Nah, kita pecahkan kemungkinan NIM nama dan NIM kode matkul SKS nilai. Nah, di sini karena Ani di NIM 1 dan nama ada 2 Ani, jadi Ani yang di baris kedua hapus. Dan Ratna juga ada 2 jadi dihapus. Nah, di tabel selanjutnya ada NIM kode matkul SKS nilai. Di situ Ani memiliki dua tabel, Ratna juga, dan NIM 3 Ani memiliki 1. Sudah normal? Belum, karena masih ada redundansi. Nah, ini hasil penguraian tabelnya dari lossless decomposition. Bisa kita lihat. Nah, seperti itu. Di tabel mahasiswa ada NIM, nama, kode matkul, SKS nilai. Nah, seperti itu. Lanjut. Terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data dependency precision. Fungsional dependency atau bisa disebut juga dengan FD, yaitu untuk melakukan normalisasi harus bisa menentukan terlebih dahulu fungsional dependency FD atau ketergantungan fungsional, khususnya dalam melakukan dekomposisi rancangan database. Fungsional dependency dapat disimbolkan dengan A, B,
sama dengan artinya B memiliki ketergantungan dengan A. Berarti A secara fungsional menentukan B atau B secara fungsional tergantung pada A. Nah, seperti ini. Di sini ada tabel NIM, nama, kode matkul, SKS, nilai. Nah, di sini nama adalah A, NIM adalah B, yang artinya nama bergantungan pada NIM, seperti itu. Dan semuanya bukan NIM bergantungan pada nama, gitu. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.